Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat perjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 12 Juli 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kuat Menghadapi Masalah. Firman Tuhan terambil dalam Ibrani 12 ayat 3 sampai dengan keempat. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa dalam pergumulan kamu melawan dosa. Kamu belum sampai mencucurkan darah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tentang perbandingan penderitaan Kristus dan perbandingan dengan penderitaan kami, sehingga dengan demikian kami bisa menjadi orang-orang yang kuat dan tidak berkeluh kesah berlama-lama tatkala kami menghadapi berbagai macam masalah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Setiap orang diperhadapkan kepada masalah. Setiap orang punya masalahnya masing-masing. Setiap orang punya dukanya masing-masing. Setiap orang punya kesusahannya masing-masing. Setiap orang punya penderitaannya masing-masing. Namun ada sebagian orang punya respon yang berbeda di dalam berbicara tentang problem, masalah, dan penderitaan kesusahan yang dihadapi. Ada orang yang playing victim. Aduh, saya adalah manusia paling susah, paling menderita, paling kemudian sengsara menghadapi problem. Adakah orang yang lebih besar masalahnya daripada saya? Seakan-akan akulah dunia yang paling menderita. Bukankah keluhan-keluhan itu sekalipun tidak sehiperbol yang saya jelaskan tadi? Itu seringkali terucap. Kita merasa adalah orang yang tidak beruntung, kita merasa adalah orang yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan berbagai macam musibah dalam hidup ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara telur mana yang kemudian lebih kecil atau lebih besar, tatkala kita melihat telur ayam, kemudian kita bandingkan dengan telur yang lebih kecil daripada telur ayam, maka kita sebut itu telur ayam itu besar. Tatkala telur ayam kita kemudian sandingkan dengan telur unggas-unggas yang lain yang lebih besar, mungkin dinosaurus, kita anggap telur ayam itu kecil. Tatkala kemudian telur yang dihasilkan ada yang lebih besar lagi, maka itu perbandingan, kita menjadi kecil. Jadi sahabat seperjalanan berbicara tentang masalah, maka menjadi besar dan kecil sangat bergantung dengan perbandingan. Kalau kita membandingkan kesusahan kita dengan kesenangan orang lain, yang namanya kesusahan dibandingkan dengan kesenangan, ini tidak apple to apple. Ini tidak sebanding. Mana mungkin kesusahan dibandingkan dengan kesenangan? Oh, hidup saya susah, kok hidup dia senang? Karena kita membandingkan kesusahan. Orang yang senang pun mereka punya kesusahannya sendiri. Kita yang susah pun kita juga punya kesenangannya sendiri. Tiap rumah tangga punya susah, senang, suka, duka, satu dengan yang lain yang berbeda, yang tidak diceritakan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di balik pintu daripada setiap rumah tangga. Kita hanya tahu rumah tangga kita. Lalu dengan perbandingan kita membandingkan sesuatu yang tidak setara. Kita tidak tahu bahwa orang lain pun mengalami sebuah persoalan yang tidak diceritakan. Lebih berat dari masalah kita, lebih berat dari problem kita. Maka untuk menjadi orang-orang yang kuat menghadapi masalah, jangan kita membandingkan sesuatu lalu yang membuat kita merasa kita menjadi orang yang paling susah, paling mengalami musibah, paling menderita, paling sengsara. Maka pemikiran seperti itulah membandingkan kesusahan kita dengan kesenangan orang lain. Kita tidak pernah akan kuat menghadapi yang namanya masalah hidup. Tetapi suatu kita membandingkan dengan orang yang lebih susah dari kita. Kita susah, tapi kita masih punya rumah tinggal. Kita punya rumah tinggal, tapi sewa. Ada orang lain yang tidak punya rumah. Ada orang yang tidak punya rumah, tapi masih ada atap di atasnya. Dia masih bisa berlindung. Maka sesungguhnya kesusahan sangat tergantung adalah ilmu perbandingan. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita lihat, ini berbicara tentang perbandingan kesusahan kita dengan Tuhan. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang berdosa, supaya kamu jangan lemah dan putus asa. Dibandingkan dengan kesusahan Kristus yang melepas dia dirinya sebagai Allah datang menjadi manusia, lahirnya pun susah di kandang domba,
Perjalanan hidup pun susah, terancam oleh berbagai pengejaran pembunuhan demi pembunuhan, rencana pembunuhan. Bagaimana Yesus kemudian disangkal oleh Petrus, dikhianati, dijual oleh Yudas, lalu kemudian disalibkan. Maka firman Tuhan berkata, kita tidak sebanding membandingkan kesusahan kita dengan sehebatnya kesusahan yang diterima oleh Yesus, supaya engkau jangan jadi lemah dan putus asa. Ayat keempat, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah seperti Kristus. Kamu belum mencucurkan darah seperti Kristus. Kalau kita bandingkan dengan Kristus, siapa kita? Kita sesungguhnya adalah orang yang menerima anugerah demi anugerah, kebaikan demi kebaikan, kasih setia Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Sekalipun mungkin perjalanan hidup kita, karena semenjak manusia sudah jatuh di dalam dosa, bumi ini menjadi tidak lagi sempurna. Bumi ini ada kematian, ada sakit, penyakit, ada peperangan. Dan keberdosaan manusia itulah yang mengakibatkan seluruh kesusahan itu terjadi. Orang yang serakah menimbulkan kesusahan, membuat orang lain menjadi tertindas, membuat orang lain yang kaya menjadi kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin. Karena keserakahan manusia lah adanya pencurian, adanya pengkhianatan, adanya kemudian pembunuhan, adanya penculikan, menghilangkan nyawa, mengancam, dilakukan teror. Siapa pelaku semuanya itu? Bukan Tuhan. Pelaku semuanya itu adalah manusia. Manusia yang sudah berdosa. Orang lain bisa melakukan. Kalau kita tidak jaga diri dan baik-baik, kita pun juga akan menjadi pelaku. Kita mungkin menjadi korban pelaku kejahatan orang lain. Tapi seringkali kita pun menjadi pelaku. Dan orang lain menjadi korban atas kejahatan yang kita lakukan. Mungkin kejahatan melalui kata-kata, kejahatan melalui sikap, kejahatan melalui dengan cara membandingkan, menilai, membicarakan orang lain, menggosipkan orang lain, lalu kemudian merugikan orang lain di dalam banyak aspek, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bertetangga, kehidupan berumah tangga, padahal anggota keluarga kita sendiri, anak, istri, suami, mertua, cucu, semuanya yang dipanggil untuk saling kemudian memperhatikan, saling kemudian mengasihi, saling melengkapi. Bukankah terjadi luka-luka yang sangat mendalam, luka batin, luka pikiran, luka hati? Itu terjadi di dalam rumah tangga. Siapa pelakunya? Bisa kita pelakunya. Siapa korbannya? Bisa kita juga korbannya. Bisa juga kita pelaku untuk membuat orang lain menjadi korban. Maka di atas semuanya itu, sahabat seperjalanan, biarlah kita menjadi orang yang terus mendapatkan kekuatan dari Tuhan dengan tidak membandingkan kesusahan kita dengan kesenangan orang lain. Jangan merasa menjadi orang yang paling malang di dalam dunia ini. Karena ada banyak orang yang lebih susah daripada kita. Dan ingatlah, Yesus menanggung kesusahan jauh lebih berlipat ganda sampai mencucurkan darah. Sementara kita tidak. Sementara Tuhan harus kuat dengan dirinya sendiri. Tetapi kita yang lemah, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menopang, Tuhan yang akan membuka jalan. Tuhan akan membuat yang gelap menjadi terang benderang, yang tertutup menjadi terbuka. Sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat menghadapi masalah. Sahabat seperjalanan, jadilah pribadi yang kuat, tegar, kuat, beriman. Jalankan tugasmu, jangan bersungut-sungut dan berlebihan mengomentari kesenangan orang lain. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang hadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.